seperti apa yang disebut dengan pemilu berkualitas dan memberikan dampak implikasi terhadap. Kalau kita tadi hanya menggambarkan demokrasi yang sifatnya luas, maksud saya coba kita turunkan itu ke tingkat lokal. Praktek di mana kita membesarkan calon kita dan kita menghantam orang lain. Memposisikan cara pandang terhadap calon itu dengan argumentasi yang sehat, yang jujur gitu ya. Selamat sore teman pemilih semua yang ada di rumah. Jumpa lagi kita di sesi podcast KPU Provinsi Sulawesi Tengah episode ke-29. Hari ini kita akan berbincang dengan salah satu tokoh, wartawan senior juga, dan pengamat politik juga, yang punya pengalaman terkait dengan pemilu dan demokrasi yang dilangsungkan sejauh ini di negara kita dan khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah. Hari ini teman pemilih kita akan mendiskusikan atau memperbincangkan mengenai pemilu dan demokrasi dalam konteks pilkada. Kenapa ini penting? Untuk memperluas wawasan kita terkait dengan pelaksanaan pilkada yang sudah kita jelang dan masuki, di mana nanti pada tanggal 27 November kita akan melaksanakan pemungutan suara pilkada. Tentu ada beberapa hal yang penting untuk kita elaborasi terkait dengan bagaimana pemilu dan demokrasi itu dipahami sebagai sebuah konsep yang penting untuk pemelaksanaan pilkada. Sejauh ini pelaksanaan pemilu maupun pilkada itu memang masih dipahami sebagai sebuah demokrasi prosedural, karena di dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada terutama kita diperhadapkan dengan berbagai kegiatan yang sifatnya teknis prosedural. Tetapi sebetulnya kita ingin mengetahui sejauh mana prinsip-prinsip demokrasi substansial itu penting juga dipahami di dalam proses pelaksanaan pilkada. Nanti saya menyapa dulu terhadap narasumber kita. Selamat sore Kak Acip. Selamat sore. Yang hari ini sudah bersedia meluangkan waktu untuk mendiskusikan poin-poin yang saya katakan tadi. Baik teman pemilih, saya akan menyampaikan beberapa poin yang mungkin nanti bisa dielaborasi secara jauh, terutama nanti explore-nya itu bisa dikembangkan Kak Acip melalui poin-poin yang kita diskusikan. Pertama, saya ingin memulai dulu Kak Acip dari, saya panggil Kak Acip saja ya Kak Acip. Saya memulai dulu bahwa pemilu dan pilkada di 2024 ini ada dalam rezim keserentakan. Ini dulu menjadi poin pertama kita, bahwa di dalam rezim keserentakan itu tidak hanya yang saya katakan tadi sebagai sebuah teknis prosedural, tetapi bagaimana pemilu dan pilkada itu, pemilu yang kita sudah lewati dan pilkada yang akan kita jelang, itu bisa memberikan penguatan mengenai pemahaman demokrasi kepada masyarakat. Bahwa pemilu dan pilkada tidak hanya sekedar kontestasi pragmatis di mana kita mengikuti pemilu kemudian memberikan pilihan, tetapi disertai tindakan-tindakan atau perilaku-perilaku pragmatis lain. Silakan Kak Acip, mau dielaborasi saja. Saya mulainya dari situ. Silakan. Oke, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan bersyukur bisa dilibatkan di acara podcast di KPU Provinsi Sulawesi Tengah ini. Intinya begini, memang ada banyak hal yang harus kita pahami di sini, khususnya para teman pemilih. Saya tuh sempat kemarin membuat sebuah tulisan, tapi tidak selesai. Nah ini yang saya mau jelaskan di sini, karena tidak selesai di situ. Saya tulis begini judulnya,
pemilu berkualitas untuk demokrasi yang berkualitas. Nah, jadi kalau pemilunya berkualitas, maka dipastikan demokrasinya akan berkualitas. Nah, pertanyaannya seperti apa yang disebut dengan pemilu berkualitas dan memberikan dampak implikasi terhadap demokrasi yang berkualitas. Ini mungkin yang perlu kita ini. Nah, yang disebut dengan pemilu yang berkualitas ataupun pilkada yang berkualitas itu dilakukan dengan standar parameter tinggi. Oh iya. Standar parameter tinggi ini itu apa seperti misalnya? Apa ini? Itu integritasnya bagus, kejujurannya bagus, transparansinya bagus, dan itu betul-betul publik akan mengakui itu memang betul pemilu yang kami idam-idamkan dan kami menerima kalah atau menang. Oke. Itu nih ya. Poin-poin tadi tidak hanya berada atau perlu diketahui oleh masyarakat sebagai pemilih, tetapi juga kontestan ya, calon-calon yang bertarung di dalam proses itu, gitu. Iya, jadi semua yang terlibat, apakah masyarakat, apakah juga para kandidat, apakah itu misalnya presiden atau gubernur, apapun itu akan menerima semua proses itu karena memang dianggap ini kalah dan menang itu urusan beruntung atau tidak beruntung atau itu dari karunia Allah, tapi intinya kita mengakui bahwa pemilu telah dilaksanakan dengan baik karena itu nantinya akan berdampak pada sejumlah hal pemilu yang berkualitas itu. Yang pertama, legitimasi pemerintahan akan makin kuat kalau pemilunya bagus. Nah, kita balik lagi kalau pemilunya tidak bagus, tadi tidak lagi transparansinya diragukan, kejujurannya, integritasnya, itu akan melahirkan legitimasi pemerintahan yang tidak kuat. Itu juga berbahaya. Nah, ada banyak hal di situ yang harus dipahami. Yang kedua, partisipasi publik akan menjadi meningkat karena inti demokrasi itu adalah keterlibatan publik yang sedemikian masif. Salah satu indikator berarti ya? Ya, salah satu indikator. Makin sedikit yang terlibat, itu berarti makin kualitas demokrasi itu tidak baik. Ya, alhamdulillah mungkin kita kemarin untuk pilpres, nggak tahu selesainya berapa persen rakyat selesainya. 80%. Nah, itu berarti lebih. Nah, itu kita anggap, itu pasti dianggap bagus. Nah, yang lainnya, pemilu berkualitas itu yang berdampak pada demokrasi yang berkualitas itu akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas dan transparansi ya. Itu. Jadi semua orang punya akses yang sama untuk mengetahui misalnya seperti apa hasil pemilu itu. Juga memungkinkan di masyarakat tuh memantau secara day to day apa yang dilaksanakan. Kayak mungkin tahapan juga berarti penting untuk selalu diakses dan diketahui gitu ya. Iya, termasuk melalui jalur podcast ini. Jadi boleh jadi di ruang podcast ini tidak saja yang diundang narasumber luar, tapi orang dalam juga perlu menyampaikan secara day to day ini loh yang sekarang kita kerjakan supaya masyarakat betul-betul puas. Yang lain juga yang apa itu demokrasi pemilu yang berkualitas itu adalah perlindungan hak asasi. Ini sederhana sekali bahwa semua warga punya hak yang sama untuk terlibat dalam pemilu itu. Tidak boleh ada diskriminasi, tidak boleh. Tapi itu kan kita di negeri kita ini kan sudah jalan. Nah, yang berikutnya lagi penguatan institusi demokrasi, termasuk KPU harus kuat. Institusi demokrasi, kalau saya melihatnya, bagaimana menurut Kak Acip tentang posisi partai politik sebagai peserta pemilu? Selain KPU sebagai penyelenggara tentunya. Kita juga perlu untuk melihat bagaimana posisi partai politik sebagai peserta pemilu yang menyediakan sumber dayanya tentu untuk bertarung baik di pemilu maupun di pilkada nanti. Nah, memang partai politik itu kan mereka kan sebuah lembaga yang akan melahirkan tokoh yang akan memimpin kita. Nah, cuma memang masalahnya juga memang di dalam partai politik itu memang perlu juga mengadopsi sejumlah hal yang saya katakan tadi. Di situ ada transparansi, ada akuntabilitas. Partai politik juga perlu melakukan itu ya? Iya. Partai politik itu memiliki legitimasi yang kuat di mata konstituennya karena mereka melakukan praktek-praktek demokrasi yang baik. Jadi kalau semua tadi ini dilaksanakan, maka dengan demikian
kita telah melakukan pemilu yang prosedural, tidak substansial, tidak sekedar prosedural. Ya. Nah, makanya tadi saya bilang penguatan institusi demokrasi itu KPU sendiri, Bawaslu sendiri, peradilan yang betul jujur dan adil, termasuk MK dan terusnya, termasuk media loh. Media turut berperan. Baik. Karena itu juga media kan pilar keempat dalam demokrasi yang akan mengontrol. Ada balancing dalam kekuasaan. Nah, berikutnya juga kalau pemilu berkualitas, maka dengan demikian budaya demokrasi kita menjadi baik. Betul. Baik. Nah, dampak lainnya stabilitas politik juga akan menjadi normal. Akan terbentuk akan tercipta. Nah, memang kita bermimpi jika pemilu berkualitas dengan sejumlah tadi indikator saya sebutkan, maka dengan demikian akan meminimalisir gugatan-gugatan. Oh, seperti itu ya. Iya. Jadi minimalisir terhadap sengketa pemilu itu bisa saja terjadi jika pemilu itu dilaksanakan secara berkualitas. Tapi ada yang ingin saya berikan perbandingan. Secara umum konsep demokrasi itu kan adalah sarana kedaulatan rakyat. Dalam proses kita mengimplementasikan demokrasi itu biasa kan merupakan juga ajang evaluasi terhadap kepemimpinan, kemudian transformasi kepemimpinan, yang kedua adalah ajang evaluasi terhadap pelaksanaan pemerintahan. Mungkin dua hal itu dia adalah bagaimana demokrasi prosedural itu dilaksanakan. Tapi sejauh ini apakah menurut Kak Acip, pemahaman masyarakat tentang demokrasi dalam pemilu itu hanya sebatas sekedar melakukan transformasi kepemimpinan atau penggantian kepemimpinan dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemerintahan yang selama ini mereka lakukan? Pada sisi proses mendudukan kedaulatan rakyat itu terjadi enggak menurut Kak Acip? Nah, begini. Saya ingin turunkan dalam bahasa yang sederhana tentang apa itu demokrasi. Oke. Nah, demokrasi itu sesungguhnya adalah kalau kita ibaratkan, demokrasi itu kalau kita ibaratkan dia sebuah mesin. Dia sebuah mesin mobil, dan dia sebuah mesin mobil atau bahkan dia itu mobil sendiri atau kapal atau pesawat itu sendiri, tapi dia sebuah mesin. Di mobil itu, misalnya mobil kita baru, kalau kita beli mobil baru, selalu ada manual book. Oh iya, betul. Manual book itu aturan dalam memperlakukan mobil itu. Nah, jadi anggaplah regulasi dalam memanfaatkan mobil itu. Nah, setiap pemilik mobil kendaraan itu harus patuh pada regulasi itu. Kalau dia bilang di servis berkala tiap 6 bulan sekali, servislah. Dan jangan coba-coba manual book itu kau merubah. Seperti itu ya. Jangan. Kalau kamu rubah akan berbahaya bagi kau kendaraan, nantinya bisa celaka. Dalam demokrasi seperti itu juga. Hanya saja kalau di negara demokrasi yang sudah kelas tinggi misalnya, sudah demokrasinya bagus sekali, boleh jadi mereka sangat hati-hati memperlakukan mobilnya karena boleh jadi itu mobil yang dia gunakan mobil Ferrari atau yang sangat mahal itu. Nah, kalau di negara demokrasi yang demokrasinya baru masih belum terlalu baik lah, bisa katakan begitu, ya mungkin masih kategori mobil angkot. Indonesia masuk dalam kategori itu kira-kira kan? Kita mungkin masih mobil angkot barangkali, karena kadang-kadang suka memperlakukan bahkan tidak pakai manual book. Nah, kalau bisa naknya ganti ini tanpa harus, tapi ini dalam pandangan saya. Tapi mungkin kita akan mengarah yang kemarin-kemarin bagus loh kita punya demokrasi. Yang pada pemerintahan yang mana ini? Reformasi. Bukannya Indonesia ini waktu masih berstatus sebagai negara Nusantara, kita punya kekuatan pranata sosial kita yang bisa menampilkan nilai-nilai demokrasi yang sangat substansial begitu. Dalam beberapa kali pemilihan pimpinan kan kita selalu mengandalkan musyawarah mufakat. Apa problemnya sehingga kita kurang bisa menarik nilai-nilai musyawarah mufakat itu ke dalam proses demokrasi modern, sehingga menurut Kak Acip tadi bahwa demokrasi kita ini masih semi
apa namanya? Kadang orang bilang prosedural, masih Prosedural. Dalam pengelolaan demokrasi di lembaga penyelenggara pemilu kita sangat teknis prosedural memang, karena kita diperhadapkan dengan tahapan-tahapan dan aturan-aturan yang harus dipedomani seperti itu. Kalau menurut Kak Acip bagaimana itu? Oke, saya tadi masuk pada itu dulu. Betul memang melaksanakan prosedural, tetapi kerja prosedural itu melahirkan implikasi berkualitas, pemilu yang berkualitas. Iya. Saya pikir itu. Nah, kembali tadi kepada soal pemilu itu. Demokrasi itu memang di negeri kita ini kan saya sebut tadi disebut tadi model musyawarah mufakat. Iya. Kita tidak mengadopsi itu. Ada kadang-kadang orang mengatakan suara mayoritas itu belum tentu mewakili suara kebenaran. Oh, seperti itu ya. Iya, itu bagaimana itu Kak Acip menggambarkan suara mayoritas tidak mewakili suara kebenaran? Karena kadang-kadang begini, apabila di dalam satu negara itu sudah bermain faktor modal, sudah bermain faktor investor, sudah bermain faktor yang selama ini populer di Indonesia, kaum oligark yang bermain di wilayah demokrasi, maka dengan demikian kita kelihatan itu suara itu begitu gampang. Dan tantangan kita sebagai di KPU sebagai pelaksana pemilu dan itu tantangan juga partai politik. Apakah memang seluruh suara-suara yang masuk itu murni dari nurani mereka? Kira-kira itu. Nah, itu juga tantangan tersendiri. Kalau seperti itu pertanyaan saya, apakah wajah demokrasi kita semakin kesini sejak dari Orde Lama, Orde Baru, kemudian reformasi itu menampilkan wajah demokrasi yang pragmatis? Karena kecenderungannya ke sini, pilihan-pilihan politik itu sangat recoki, sangat dikangkangi oleh transaksi politik, transaksi keuangan, money politik dan sebagainya. Apakah seperti itu Kak Acip melihat soal demokrasi yang berjalan hingga hari ini, berproses? Nah, begini, ada runutan sejarahnya sesungguhnya ini. Jadi pilihan demokrasi ketika kita merdeka, seluruh founding fathers kita, ibu-ibu bangsa kita dengan sadar-sadarnya memilih demokrasi. Tidak memilih kerajaan. Walaupun di parlemen ketika ada juga yang mengusulkan supaya kerajaan, tetapi mayoritas menghendaki demokrasi. Tapi dalam catatan yang harus diingat, ketika memilih demokrasi ada syaratnya di suatu negara itu. Nah, syarat yang pertama kalau suatu negara memilih demokrasi adalah kesetaraan tingkat pendidikan antar warga. Jadi seluruh warga di negara itu tingkat pendidikannya setara. Itu dipersyarat, itu menjadi indikator. Minimal kira-kira 60% lebih lah tamat SMA misalnya. Apakah tingkat pendidikan menentukan kualitas demokrasi pada satu wilayah atau pada satu negara? Tunggu, ini masih ada lanjutannya. Bagaimana ketika kesetaraan tingkat pendidikan warga negara baik, kan kesadaran kritis timbul dari orang yang terdidik kan, kaum terdidik. Nah, yang kedua syarat untuk demokrasi, kesetaraan dalam aspek pertumbuhan ekonomi suatu negara. Nah, praktek money politik itu terjadi karena problem tingkat pendapatan warga yang tidak setara kan. Pemilu dianggap sebagai wilayah transaksional. Aku pilih kau kasih apa saya. Itu pemahaman yang terbentuk pada masyarakat ya. Iya, bahkan kemarin kan waktu pemilu saya sempat diundang teman-teman di Donggala, Bawaslu Donggala yang lalu ini. Ada satu orang kawan yang menjelaskan, dia bilang kami di des kami tali pajang, kami siap menerima serangan fajar. Nah, ini sederhana, ini bermain konteksnya, tapi memang faktanya kayak begitu. Itu menyangkut nilai masyarakat kita, nilai kesadaran masyarakat kita ya. Itu tadi karena faktor ekspresi pendidikan, tingkat kesetaraan ekonomi yang tidak ini. Artinya pendapatan ekonomi kita yang tidak terlalu negara yang terlalu tinggi gini rasionya lah kita begitu. Antara yang kaya dengan miskin terlalu jauh dia punya gap, itu bisa dimasuki oleh gampang orang itu transaksi gampang terjadi di situ. Nah, yang lain syarat yang disyaratkan lainnya dalam demokrasi itu adalah kesetaraan dalam hal penguasaan akses sumber daya alam. Semua orang punya hal yang sama. Tidak misalnya
hanya orang ini yang punya izin dan dia mengendalikan seluruh sumber daya alam di situ. Nah, termasuk aspek transparansi dan aspek penegakan hukum. Penegakan yang hukum betul-betul adil seadil-adilnya. Nah, dan yang jangan lupa kebebasan berpendapat. Siapapun orang di negeri itu tidak boleh dihukum hanya gara-gara dia berpikir. Nah, kalau masih ada orang di negeri itu dia berpikir dan dia dihukum, itu pastikan itu negara itu tidak demokratis. Nah, kita artinya saya tidak mengatakan negeriku ada di mana. Silakan kita menilai. Apakah masih ada orang dihukum gara-gara dia berpikir? Apakah dia beropini? Nah, dia mengambil, tapi ya mungkin itu kita evaluasi sendiri kira-kira. Itulah syarat-syarat demokrasi yang sesungguhnya. Masih banyak syarat-syarat lainnya. Kalau begitu kita coba bawa ini dalam perspektif pilkada. Sejauh ini untuk Sulawesi Tengah, karena kita mau jelang pilgub, pemilihan bupati, wali kota juga nanti akan kita jelang. Bagaimana Kak Acip melihat penerapan prinsip-prinsip demokrasi itu dalam konteks pilkada yang berada pada wilayah politik lokal? Saya kira begitu mungkin. Bagaimana Kak Acip? Saya tuh langganan sebuah harian nasional secara online. Mereka itu melakukan riset, riset ke seluruh konstituen. Jadi risetnya itu ingin diketahui berapa ongkos demokrasi setiap calon. Ongkos dalam arti yang dikeluarkan. Kuantitas. Jumlah. Jadi ada ongkos kalau untuk jadi DPR RI sekian, provinsi sekian, DPRD sekian. Termasuk juga nanti kita memasuki pemilihan calon-calon gubernur, bupati, itu juga dalam perspektif jumlah begitu? Bisa saja terjadi itu. Nah, karena wilayah, inilah sesungguhnya yang mencemari demokrasi, karena itu tadi saya katakan negeri kita ini, makanya pada awal-awal, memang di zaman Orde Lama, negeri ini kan pembangunannya belum terlalu masif. Di zaman Soeharto itu gencar untuk membangun dengan repelita, ada GBHN-nya. Ya, cuma masalahnya ketika itu rezim yang berkuasa ini terlalu percaya pada aspek bahwa pertumbuhan itu memang harus didorong seketatnya dengan kendalikan keamanan, stabilitas. Tapi sayangnya Jawa ditempatkan sebagai pusat pertumbuhan. Pada akhirnya juga melahirkan gap-gap yang apa di antara negeri ini. Nah, akhirnya tidak ada pemertaan dan seterusnya. Nah, inilah semua yang berdampak sehingga persoalan pertumbuhan ekonomi, pendidikan itu tidak disegerakan di negeri ini. Bayangkan sekarang, untuk sekolah saja, uang kuliah tunggal itu begitu mahalnya. Padahal kita output perguruan tinggi ini, ketika dia selesai kuliah, katakanlah dia seorang dokter atau dia arsitek, dia akan mengabdi kembali ke negeri ini. Tapi kenapa dia untuk kuliah saja, itu dia harus juta-jutaan. Itu artinya, dengan uang kuliah ini, kalau kita ambil kasus, walaupun katanya di pending gagasan ini, dengan itu saja, itu artinya membatasi antara orang yang mampu, yang punya kemampuan uang dengan yang tidak. Nah, ini artinya lagi-lagi melahirkan gap. Nah, demokrasi sesungguhnya tanggung jawab negara untuk membuat anak didik itu makin bisa punya mimpi yang tinggi sampai di sekolah dimanapun. Nah, kalau di negara yang sudah kategori, ada juga kan kategori dalam bernegara welfare state itu kayak negara kesejahteraan, segalanya kita dilindungi apa saja. Nah, termasuk Swedia, termasuk pendidikannya macam-macam. Jadi ya seperti itu. Nah, cuma sayang kita punya dalam praktik berdemokrasi, termasuk kalau kita tarik dalam konteks pilkada kita ini. Nah, tantangan terbesarnya memang itu aspek pendidikan politik di masyarakat. Kita tarik itu ke konteks pilkada, bagaimana apa yang digambarkan tadi, kemudian kita letakkan di dalam konteks pilkada. Bagaimana idealnya seorang calon pemimpin, katakanlah misalnya calon gubernur, calon bupati, calon wali kota, membentuk perspektif itu bahwa yang paling penting itu bukan semata-mata orientasi kekuasaan, tapi bagaimana penguatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang benar-benar menampilkan proses kedaulatan rakyat itu dalam konteks pilkada ini, Kak Acip. Saya pikir kalau itu mimpi, kita baru sebatas mimpi bahwa
yang namanya kedaulatan rakyat itu nantinya akan betul murni lahir dari alam pikiran kesadaran mereka, sehingga saya memilih seseorang ini karena saya punya mimpi saya gantungkan pada orang ini, karena saya yakin dia bisa mewakili aspirasi saya, dia bisa merubah hidup saya. Nah, tetapi kan dalam praktek kita bernegara selama ini kan, dalam berdemokrasi kan tidak seperti begitu. Itu tadi saya sebutkan tadi dari riset sebuah media itu, bahwa dia sudah punya tarif-tarif. Kalau Anda ingin menjadi begini, sediakan sekian miliar. Kalau ini sekian miliar. Ini kan sudah apa? Apakah wajah pemerintahan kita yang merupakan hasil dari pilkada di tingkat lokal, provinsi maupun kabupaten itu tidak berbanding lurus dengan kebijakan pemerintahan yang ada di nasional? Tadi kan yang digambarkan oleh Kak Acip itu kan rata-rata adalah kebijakan nasional. Apakah kebijakan nasional itu juga tidak menjadi maksud saya begini, apakah di tingkat lokal, di provinsi, bupati, di kabupaten dan wali kota itu juga tidak punya satu bangunan atau konsep atau formula kebijakan yang memang diperuntukkan untuk masyarakat lokal? Itu maksud saya. Sejauh ini seperti itukah? Karena kalau kita tadi hanya menggambarkan demokrasi yang sifatnya luas. Maksud saya coba kita turunkan itu ke tingkat lokal. Bagaimana menurut Kak Acip? Apakah sudah sesuai atau berbanding lurus kah apa yang menjadi program visi misi calon pemimpin kita dalam konteks lokal? Ya, memang keterlibatan partai politik itu juga menjadi faktor utama di sini. Jadi partai politiklah yang kita harapkan bisa melakukan praktek-praktek pendidikan politik yang baik kepada konstituennya. Mereka bisa merawat konstituennya dengan model pendidikan politik yang baik, sehingga dengan demikian akan melahirkan kader-kader terbaik, akan melahirkan konstituen-konstituen terbaik, hingga dengan demikian kualitas pemilih kita juga akan menjadi baik. Nah, ini kan memang perlu kerja keras, saya pikir, karena merubah sebuah sistem yang sudah mentradisi itu kan tidak gampang. Dibutuhkan sedikit agak praktek-praktek yang agak out of the box untuk merubah itu. Kemarin kan sudah bagus kita sejak zaman. Ada dalam proses perjalanan bangsa kita ini ada periode di mana demokrasi kita benar-benar dilaksanakan dengan baik menurut Kak Acip? Kalau dirunut dalam sejarah katanya pemilu 55 itu paling berkualitas. Itu. Dan pada Orde Lama ya, masa Orde Lama. Dan itu hampir tidak ada gugatan. Karena memang betul publik padahal itu baru pertama kali, dan itu menerima. Partai politiknya jumlahnya banyak juga. Banyak, dan semua menerima. Nah, tetapi memang dalam bernegara ini kan dinamika kita bernegara, memang kita baru belajar dalam berdemokrasi. Sehingga dengan demikian memang dibutuhkan untuk memasuk pada model demokrasi barat yang sudah yang sering jadikan rujukan dalam secara akademik, itu memang membutuhkan waktu lama. Nah, tetapi sedangkan Amerika sendiri yang dibilang biangnya demokrasi, kadang-kadang masih mempraktekkan model pilkada Indonesia. Apa contohnya? Ketika Donald Trump kalah, itu kan mereka lempar-lempar ngamuk di gedung Senat. Saya jadi ingat di pilkada Indonesia, KPU kok yang diserang. Kan banyak dibakar apa segala macam dilempar. Nah, saya bilang ini mirip di Indonesia saya lihat ini. Jadi pilpres, saya tulis di koran, pilpres rasa pilkada di Amerika. Kan, tapi jadi itu karena faktor tadi pendukung Trump yang terlalu fanatik sehingga melahirkan hal praktek mencederai demokrasi Amerika. Nah, tapi kita ya mudah-mudahan di negeri ini. Satu lagi Kak Acip sebelum kita akhiri sesi diskusi kita. Apakah saya sering menyebutnya sebagai segregasi kepentingan itu begitu kuat terjadi pada politik lokal, pilgub, pilwali, itu adalah sebuah bentuk pelemahan terhadap nilai demokrasi itu sendiri, karena dia sangat pragmatis.
segregasi kepentingan ini kan kemudian yang asik dan serius diolah oleh partai politik sebagai lembaga politik dan calon-calon yang dia munculkan, sehingga mereka lupa sesungguhnya yang mereka perjuangkan itu adalah kepentingan masyarakat. Bagaimana menurut Kak Acip? Ya, kalau saya sendiri untuk masyarakat Sulawesi Tengah, ini kita mau pilkada nantinya ataupun kota Palu ataupun kota kabupaten ini, kalau saya pilihlah gubernur, pilihlah bupati, wali kota yang betul-betul punya niat baik ingin merubah negeri ini, kita punya daerah. Jadi tidak dengan motif karena apa? Kalau kita lihat di grup-grup ya itu kan kadang-kadang ngeri-ngeri sedap juga kita lihat. Nah, saya sekali lagi tidak berharap demokrasi kita pilkada kita berlangsung dengan apa sesuai dengan standar-standar demokrasi. Cuma ada saya ingin ingatkan kepada kita semua, khususnya pada para pemilih, ada kata-kata dari seorang filsuf namanya Alexander Pope. Alexander Pope bilang begini, politik itu adalah kegilaan banyak orang, kegilaan banyak orang untuk keuntungan sedikit orang. Oh, seperti itu. Kegilaan banyak orang bertujuan untuk keuntungan satu dua orang. Nah, menurut Kak Acip sendiri, pilkada yang akan kita jelang ini, khususnya pilgub, pilwali, mudah-mudahan teman pemilih juga mendengar ini dengan baik. Apakah memang masih berada dalam kerangka pragmatis, belum menjadi sebuah proses untuk menumbuhkan kesadaran berdemokrasi? Jadi ada dua hal di sini. Pertama memang dituntut memang penyelenggara pemilu baik itu KPU, Bawaslu yang harus bekerja secara dengan standar-standar tinggi saya sebutkan tadi. Karena kualitas demokrasi itu ditentukan oleh standar tinggi dari penyelenggara pemilu. Nah, berikutnya juga partai politik juga menjalankan praktek pendidikan politik dengan standar yang tinggi juga, sehingga dengan demikian sinergi ini semua melahirkan kesadaran politik yang terbaik dari masyarakat kita. Bahwa saya memilih ini karena memang saya betul-betul ini tanggung jawab saya sebagai warga negara, dan saya berharap negeri saya akan berubah karena saya memilih calon ini, orang ini bisa merubah jalan hidup saya. Saya kira begitu. Kalau menurut Kak Acip terakhir ini, dari estimasi beberapa kandidat yang akan mengisi pertarungan di tingkat pemilihan gubernur, pemilihan bupati dan wali kota, apakah semua itu nanti adalah merupakan orang-orang yang punya pengalaman cukup dan dengan kualitas kepemimpinan yang baik? Ya, kalau di Sulawesi Tengah ini saya pikir yang terlibat itu saya pikir orang yang integritasnya baik. Walaupun ini catatan, walaupun minta maaf kalau saya boleh katakan kaderisasi politik di Sulawesi Tengah ini agak tidak berjalan. Stagnan atau lambat? Bukan stagnan, lambat. Karena ada satu periode regenerasi politik itu tidak bergerak dengan baik, sehingga dengan demikian melahirkan dampak misalnya sejumlah kandidat itu masih itu saja. Kenapa bisa begitu? Karena memang itu dampak tersumbatnya kaderisasi politik. Ya, ini sesungguhnya kita tidak kehendaki para partai politik yang minimal mereka terbuka dalam melahirkan para kandidat yang betul-betul yang punya niat baik untuk merubah kita punya provinsi ini. Gerbong politiknya tidak berjalan sesuai dengan kecepatan yang maksimal, sesuai standar. Saya kadang-kadang iri melihat beberapa provinsi calon-calonnya itu mas kalian anak-anak muda yang karena mereka punya regenerasi berjalan. Nah, satu daerah yang regenerasi tidak berjalan, maka ini akan melahirkan sejumlah implikasi-implikasi yang bisa menghambat aspirasi kaum muda untuk tampil. Kira-kira begitu. Tapi bukan berarti bahwa ada calon-calon yang merupakan dari generasi baby boomers, generasi tua itu juga buruk. Sama sekali tidak buruk, Bagi saya itu hanya dampak. Kan mereka ini korban dari masa lalu yang terhambat. Hingga dengan demikian masih saat ini masih dengan sangat terpaksa ya. Itu akibat daripada regenerasi yang tadi kita bilang stagnan itu. Dampaknya sekarang. Terakhir, mungkin Kak Acip ingin menyampaikan closing statement terkait dengan bagaimana kita memasuki pilkada 2024 di tingkat provinsi, kabupaten, dan wali kota, khususnya kepada teman pemilih yang sejauh ini menjadi partner kita di dalam proses sosialisasi kita dan masyarakat secara keseluruhan. Gimana Pak? Ya, Kak Acip? Saya
hanya memang bermimpi supaya mudah-mudahan pemilu depan ini bisa berlangsung dengan baik, teman pemilih juga bisa menetapkan pilihannya dengan kesadaran penuh. Jangan ya, teman pemilih kan dominan sekarang ini anak milenial yang dominan hampir 60%. Ini adalah bonus demografi, nanti mereka akan menjadi penerus dari estafet kepemimpinan kita kan. Jadi makanya karena mereka dari generasi yang tingkat pendidikannya relatif baik, ini maka dengan demikian pilihan-pilihan juga harus terbaik, tidak karena faktor kedekatan emosional hingga dia bisa dengan gampangnya untuk karena begini, di negeri yang canggih mekanisme pemasaran politiknya bagus, selera itu bisa dibentuk. Oh begitu? Ya, dengan media sosial, dengan begini. Apakah selera itu termasuk preferensi? Iya, kira-kira karena ini canggihnya teknologi kampanye. Kampanye sekarang bisa di balik kamar saya kan, kamar kita. Kita betul, bisa melahirkan kampanye. Nah, sebaliknya juga kalau ingin kita membungkam orang juga dari balik kamar kita, maka lahir misalnya praktek-praktek politik kandidat itu kadang-kadang punya punya tim untuk meroketkan citra dia, dan juga punya tim untuk menghantam orang, itu orang bilang tim buzzer. Branding versus buzzer. Nah, makanya dalam politik itu yang saya ingin, ini pendidikan politik lah, ada dikenal dengan istilah itu argumentum ad hominem. Argumentum ad hominem itu adalah praktek di mana kita membesarkan calon kita dan kita menghantam orang lain, menjelek-jelekan orang lain. Nah, ini yang kita tidak harapkan terjadi di Sulawesi Tengah. Meskipun itu sah dalam politik. Sah dalam politik, tapi kalau ingin membesarkan calonnya, terserah. Itu hak kita. Jangan menguliti hanya gara-gara sakit hati begitu. Kita ingin betul-betul demokrasi itu berjalan dengan standar tinggi, tidak dicederai oleh praktek-praktek yang hanya karena sakit hati atau misalnya begitu. Jadi berdemokrasi yang baik menurut Kak Acip menjadi pesan untuk teman pemilih adalah memposisikan cara pandang terhadap calon itu dengan argumentasi yang sehat, yang jujur gitu ya, Kak Acip. Harus begitu. Kalau di kita punya referensi tentang demokrasi baik, maka dengan demikian akan melahirkan pemilu yang baik. Nah, tapi tadi syaratnya tadi itu pemilu yang berkualitas akan melahirkan demokrasi yang berkualitas, karena pemilu yang berkualitas itu nantinya akan menjadi pondasi lahirnya negara kita yang ini, karena negara itu dibentuk dari sebuah pemilu yang berkualitas. Iya, saya kira begitu, cukup Kak Acip ya. Terima kasih. Teman pemilih semua, saya kira tadi kita sudah sama-sama dengarkan diskusi ringkas kita dengan Kak Acip, atau biasa dipanggil juga Bung Acip, yang merupakan wartawan senior dan pemerhati serta pengamat politik juga. Mungkin ada poin-poin yang bisa kita cerna dalam proses dialog kami tadi terkait dengan bagaimana konsep demokrasi dalam konteks pemilu dan pilkada di negara kita, yang menurut pandangan beliau itu masih berada dalam satu proses penegakan demokrasi, semi demokrasi seperti itu. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan atau yang kami jadikan poin diskusi kami ini bisa bermanfaat buat teman pemilih semua, dan tetaplah mengikuti channel YouTube kami di podcast RPP KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Kami akhiri. Terima kasih Kak Acip sudah hadir. Iya. Kami akhiri dengan ucapan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.